Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perubahan dan konflik sosial. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian tindakan sosial, ciri-ciri tindakan sosial, dan pengertian interaksi sosial. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan atau ditujukan kepada orang lain. Nah, ada 4 tipe tindakan sosial menurut Weber. Yang pertama yaitu tindakan rasional. Contohnya, Anton pergi ke kantor lebih memilih naik ojek daripada angkutan umum, karena kalau Gojek atau ojek bisa menerobos gang-gang sempit, sedangkan angkutan umum tidak bisa menerobos. Nah, alasannya yaitu agar cepat sampai ke kantor dan tidak terlambat. Yang kedua yaitu tindakan sosial yang berorientasi nilai. Contohnya, Maya ketika di rumah makan menggunakan tangan. Pada suatu hari dia diundang oleh pejabat untuk makan di sebuah restoran, dan pejabat tersebut memesan makanan daging, dan pejabat tersebut makan menggunakan garpu dan pisau. Nah, di situ Maya pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Yang ketiga yaitu tindakan afektif. Contohnya, seseorang ketika mendengarkan lagu sedih, dia terkadang bisa menangis. Nah, menangis ini adalah suatu spontan ketika mendengarkan lagu tersebut. Dan yang keempat yaitu tindakan tradisional. Nah, kebanyakan masyarakat muslim yang tinggal di Jawa ketika malam Jumat mengadakan yasinan secara rutin. Nah, kebiasaan tersebut akhirnya turun-temurun dan menjadi tradisi. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama, tindakan yang mempunyai makna subjektif. Yang kedua, tindakan yang mempunyai arti nyata atau membatin. Yang ketiga, tindakan yang berpengaruh positif. Yang keempat, tindakan yang diarahkan kepada orang lain. Dan yang kelima adalah tindakan yang dilakukan merupakan respon terhadap tindakan orang lain. Poin yang ketiga yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain. Nah, terciptanya hubungan ini karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif merupakan interaksi sosial yang mendukung seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke hal yang bertentangan dan dapat memicu ke arah perlombaan untuk mencapai tujuan tertentu. Asosiatif memiliki 4 macam interaksi sosial. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri antar individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi suatu ketegangan. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan pembauran dua kebudayaan yang disertai hilangnya kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang keempat yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur dari kebudayaan asli. Sedangkan disosiatif memiliki 3 macam interaksi sosial. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan merupakan proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih
yang saling berlomba atau berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua yaitu kontroversi. Kontroversi merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah yang bertentangan dan memiliki pandangan yang berseberangan atau tidak sama. Yang ketiga yaitu pertikaian. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontroversi. Di sini perselisihan semakin terbuka, pertikaian makin tajam sehingga dapat memunculkan amarah, kebencian, dan berbagai emosi negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap sosial, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi tiga, berdasarkan waktu, berdasarkan intensitas, dan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu memiliki dua macam, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Evolusi merupakan perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Seperti perubahan mata pencaharian dari berburu dan meramu menjadi bertani dan berternak. Yang selanjutnya itu revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat atau cepat. Contohnya yaitu revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan intensitas. Perubahan sosial berdasarkan intensitas memiliki dua macam, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil merupakan perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya, yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan penyebabnya. Perubahan sosial berdasarkan penyebabnya mempunyai dua macam, yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang sudah direncanakan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, merupakan suatu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan dari teman-teman sebelumnya. Materi yang pertama yaitu konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu confiture, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik individu. Konflik ini terjadi akibat perbedaan kepentingan antara individu, mulai dari perbedaan pendapat, kepentingan, keyakinan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konflik rasial, yang terjadi karena kepentingan antara kelompok ras yang saling berbenturan. Yang ketiga yaitu konflik politik. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam bidang politik. Yang keempat yaitu konflik antar kelas sosial. Konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan antara kelas-kelas dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu konflik internasional, merangkup ruang lingkup yang luas, yakni konflik antara negara di dunia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.